Halo, hai football lovers, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita pengakuan terlarang Arsene Wenger. Arsene Wenger, pria asal Prancis yang pernah menukangi Arsenal, merasa terlalu mengikatkan dirinya dengan klub yang berdomisili di London itu. Arsene Wenger merasa bahwa dirinya bisa saja pergi ke tempat lain selain Arsenal. Saya mengikatkan diri saya secara utuh dengan klub Arsenal. Itulah kesalahan yang saya buat, ungkap Wenger. Kekurangan saya adalah saya terlalu mencintai di mana saya berada. Saya menyesalinya, saya seharusnya memutuskan pergi ke tempat lain, tambah Wenger. Namun sesudah meraih gelar Liga Inggris secara fenomenal pada musim 2003-2004, Wenger merasa ada yang kurang pada Arsenal. Bahkan setelah gelar fenomenal tersebut, Wenger tidak pernah berhasil mengantarkan Arsenal kembali menjuarai Liga Inggris. Hal tersebut kemudian sempat menimbulkan perdebatan di kalangan supporter Arsenal. Terkadang saya berandai-andai, adakah yang salah setelah musim Invisible 2003-2004? Tanya Arsene Wenger. Arsene Wenger pun mengungkapkan bahwa tahun 2007 adalah titik yang sangat menentukan baginya. Ketika itu situasi internal klub Arsenal juga semakin memanas dan bahkan memaksa wakil ketua klub David Dein harus mengundurkan diri. David Dein bisa dikatakan sebagai sosok besar di Arsenal karena ia menjabat pada 1983 hingga 2007. Dia pun yang menunjuk Wenger sebagai pelatih. 2007 adalah titik yang menentukan. Itu pertama kalinya saya merasakan ada tensi di dalam jajaran dewan klub. Saya merasa terbagi antara loyal dengan klub atau dengan David Dein, kata Arsene Wenger. Mundurnya David Dein ketika itu tentu membuat Arsene Wenger mulai tidak sreg dengan Arsenal. Dia pun mulai berandai-andai bagaimana jika dia memutuskan pergi dari Arsenal pada tahun 2007. Bukan tidak mungkin akan ada klub besar lainnya yang dia pilih. Saya masih berandai-andai jika saya melakukan hal yang besar karena hidup tidak akan pernah sama. Saya bisa saja pergi untuk timnas Prancis atau 2 hingga 3 kali di timnas Inggris. Saya bisa 2 kali pergi ke Real Madrid, kata Wenger. Saya bisa pergi ke Juventus, PSG, dan bahkan Manchester United. Seperti diketahui, Arsene Wenger mengungkapkan penyesalan yang pernah dia rasakan selama menjadi pelatih Arsenal. Arsene Wenger ditunjuk untuk menjadi pelatih di Arsenal sejak Agustus 1996. Ketika itu, Wenger yang sebelumnya melatih klub Jepang Nagoya Grampus Eight menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Bruce Rioch. Arsene Wenger pun menjelma menjadi sosok pelatih legendaris yang pernah menangani Arsenal. Kesuksesan Wenger bermula pada musim 1997-1998, di mana dia berhasil membawa Arsenal meraih gelar Liga Inggris dan Piala FA. Arsene Wenger kemudian menjadi semakin fenomenal setelah berhasil mengantarkan Arsenal menjuarai Liga Inggris pada musim 2003-2004 tanpa sekalipun tersentuh kekalahan. Secara keseluruhan, Wenger berhasil meraih 3 gelar Liga Inggris, 7 gelar Piala FA, dan 7 Community Shield untuk Arsenal. Bukan hanya gelar, Wenger juga pernah membawa Arsenal menembus satu-satunya final Liga Champions sepanjang sejarahnya, yakni pada musim 2005-2006. Namun Arsenal dipaksa tunduk oleh Barcelona dengan kekalahan tipis 1-2 dan gagal menjuarai Liga Champions. Arsene Wenger kemudian mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih Arsenal pada 2018 dan kini menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global di FIFA. Lebih dari 3 tahun berlalu, dilansir dari Daily Telegraph, Arsene Wenger mengungkapkan salah satu penyesalan terbesarnya semasa melatih Arsenal. Kita akan bahas berita akhirnya Emil Smith Rowe dipanggil timnas Inggris. Akhirnya Emil Smith Rowe dipanggil timnas Inggris. Gareth Southgate akhirnya memberikan panggilan kepada Emil Smith Rowe untuk masuk ke dalam skuad timnas Inggris. Itu merupakan panggilan tim nasional pertama kali yang diterima oleh Smith Rowe selama karirnya. Smith Rowe sendiri bakal menghadapi 2 laga pamungkas timnas Inggris di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. The Three Lions akan lebih dulu menjamu timnas Albania di Stadion Wembley, lalu kemudian pasukan Southgate juga akan bertandang ke markas San Marino di San Marino Stadium. Ya, masuknya Smith Rowe ke dalam skuad timnas Inggris tentunya menjadi kebanggaan tersendiri untuk Smith Rowe dan tim yang dia bela yakni Arsenal.
Itu berarti sudah ada 2 produk Akademi The Gunners yang berhasil menembus skuad timnas Inggris di musim ini. Sebelum Smith Rowe, Bukayo Saka yang merupakan produk Akademi asli Arsenal telah terlebih dahulu masuk ke dalam skuad The Three Lions. The Gunners dikenal sebagai salah satu klub sepak bola dengan filosofi dan kultur klub yang sangat kuat, yaitu mengorbitkan pemain muda. Sejak 2 musim terakhir, Arsenal sudah menerapkan filosofi sepak bola mereka dengan sesering mungkin mengorbitkan dan juga memainkan para pemain yang berasal dari Hell End. Hell End merupakan nama sekolah sepak bola Arsenal, yang juga bertujuan untuk menggodok bakat-bakat muda The Gunners untuk dapat menjadi pemain andalan Arsenal di masa depan. Musim ini saja Arsenal telah mengorbitkan deretan pemain muda mereka ke skuad inti, di antaranya Eddie Nketiah, Ainsley Maitland-Niles, Bukayo Saka, dan Emil Smith Rowe yang berasal dari Hell End yang telah mencicipi panggung senior bersama Arsenal. Sebelum segemilang ini bersama The Gunners, Smith Rowe 2 kali dipinjamkan Arsenal ke tim Bundesliga RB Leipzig dan juga tim Championship Huddersfield Town. Setelah masa peminjamannya berakhir, Smith Rowe pun dibawa pulang Arsenal dan langsung masuk skuad utama The Gunners. Visi bermain dan kreativitas yang dimiliki sang pemain membuat dia tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan berbagai skema dan peran yang diberikan Arteta. Di pertandingan melawan Watford pada minggu kemarin, Smith Rowe yang bermain di sisi kiri mampu tampil gemilang dengan menyumbangkan 1 gol penentu untuk kemenangan The Gunners. Dia juga menjadi sutradara bagi Arsenal di pertandingan tersebut, dengan catatan 3 change create dan 13 umpan sukses ke sepertiga akhir. Berkat penampilan cemerlangnya tersebut, dia didapuk menjadi man of the match dan mengantarkan The Gunners meraih 3 poin di Emirates Stadium. Hengkangnya Mesut Ozil memang membuat Smith Rowe leluasa untuk menjadi playmaker utama bagi Arsenal. The Gunners tidak perlu repot-repot mencari pengganti pemain asal Jerman tersebut, karena dia telah memiliki Smith Rowe, pemain cemerlang orbitan Akademi Hell End. Total, Smith Rowe sudah bermain sebanyak 58 kali bersama Arsenal di seluruh kompetisi, dengan sumbangan 12 gol dan 10 assist. Iya, berkat penampilan gemilang Smith Rowe bersama The Gunners musim ini membuat namanya melejit dan Gareth Southgate pun tidak ingin ketinggalan untuk memanfaatkan atribut yang dia miliki. Pemain berpostur 182 cm tersebut berhasil menggeser nama-nama gelandang mentereng lainnya seperti Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek hingga James Maddison. Menarik untuk melihat kiprah Smith Rowe bersama timnas Inggris. Penampilan gemilangnya bersama Arsenal diharapkan mampu tertular saat dirinya membela The Three Lions di kualifikasi Piala Dunia 2022.